Yo, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di sini di video gua. Tapi sebelumnya gua ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada ya. Oke, kali ini gua mau sedikit bahas tentang sleep peak. Sleep peak, sleep peak itu apa sih? Nah, gua masih suka lihat di grup-grup ya, di grup Telegram terutama itu masih nanyain atau masih ada yang nggak ngerti sleep peak itu apa sih. Nih, sleep peak tolerance ya. Sleep peak tolerance itu sebenarnya awalnya populernya di dunia forex guys ya. Nah, tapi kalau di dunia forex itu dia lebih ke eksekusi harga. Nah, jadi kalau misalkan lo eksekusi di harga 850. Nah, karena ada slip peak, maka kadang tereksekusi di 853, jadi selisih 3 poin. Nah, sedikit beda dengan di cryptocurrency, guys, ya. Kalau tadi di forex itu lebih ke eksekusi harga, sebetulnya juga di kripto ini lebih, bukan lebih ya, juga di eksekusi harga, tapi lebih kepada hasil. Maksudnya hasil gimana? Maksudnya hasil itu kan misalnya lo tuker satu BNB ya. Nah, satu BNB lo dapat sekian SafeMoon. Misalnya, ini misalkan ya. Nah, tapi karena ada slip peak, nah, mungkin lo nggak dapat sekian. Mungkin lo bisa dapatnya naik, bisa dapatnya turun gitu. Nah, pengertian slip peak itu apa sih? Nih, kalau pengertian sleep peak itu adalah sleep peak mengacu pada saat ketika ada perbedaan antara harga yang diinginkan saat melakukan order dengan harga sesungguhnya di mana order dieksekusi gitu. Jadi kalau gua jabarkan gini guys, pada saat lo memasukkan order ya, misalkan lo mau beli sebuah token, harganya itu 10, lo mau beli $100, maka lo akan dapat 10 kan. Nah, tetapi karena harga itu naik turun, fluktuatif atau voltatifnya tinggi, apalagi kalau token-token micin itu voltatifnya kan tinggi. Nah, sehingga apa? Sehingga harga 10 ini itu tidak bisa stabil, tidak bisa diam di harga 10. Harga kadang naik ke 10,1, 10,2 atau bisa juga turun di 9,9, 9,8 gitu guys. Nah, pada saat lo klik order dan order lo dikirim ke server, ya kan? Itu kan ada sepersekian detik waktunya ya. Sepersekian detik waktu. Jadi apalagi kalau lo pakai sinyal internet yang stabil atau naik turun. Nah, itu mungkin pengiriman order lo pas diklik sampai ke server itu waktunya mungkin agak sedikit panjang. Bisa 1 detik, bisa 2 detik gitu. Tapi ya rata-rata sepersekian detik lah. Nah, di antara waktu itulah, di antara waktu itulah harga itu akan naik turun. Nggak tepat di 10 ya, nggak tepat di 10 ya. Nah, makanya pihak penyedia swab, entah Pancake Swap, entah Uniswap, ya kan, entah SushiSwap atau yang lain, itu pasti dia akan meminta sleep peak tolerance namanya, ya. Artinya apa? Artinya lo mesti menyetujui, ya kan, berapa sih perbedaan harga yang bisa lo toleransi gitu. Bisa 0,1%, bisa 0,5%, bisa 1%, atau bisa di atas itu, ya kan? Ada yang 10%,
ada yang 12, ada yang 11, macam-macam. Gitu. Oke, ini contohnya misalkan slip back-nya 10%. Maka maksimal harga kalau dia naik yang bisa ditoleransi adalah ke $11 ya. Nah, maksimal harga yang bisa ditoleransi pada saat dia turun adalah $9. Jadi kalau harganya $10 sekarang, kemudian lo klik, kemudian order lo dikirim ke server. Nah, pada saat sampai di server dan harganya misalkan 9,5, ya kan? Maka itu akan dieksekusi oleh server. Tapi kalau harganya 8, maka server tidak akan mengeksekusi. Kenapa? Karena slip back-nya sudah lebih daripada 10% yang disetujui. Atau sebaliknya, kalau naik. Kalau masih di bawah 11, maka server akan setuju. Oke, misalkan 10,9 OTIC dieksekusi sama servernya. Tapi kalau misalkan udah 11,5, itu nggak akan dieksekusi. Gitu guys. Nah, pengaruhnya kalau ke apa di kripto itu apa? Jadi kalau misalkan harganya turun, maka lu akan dapat token lebih banyak, ya kan? Misalkan harga 10, lo beli $100, kan mestinya lo dapat 10 kan? Tapi kalau harganya turun ke 9, lo pasti dapatnya bisa 10, entah 10,8, entah 10,7 gitu kan. Atau juga kalau naik sebaliknya, misalkan 10 nih. Mestinya lo dapat 10, tapi karena harganya naik, lo mungkin cuma dapat 9,5 atau 9,7 begitu. Tapi harga atau jumlah token yang lo dapat itu masih di kisaran slip back yang lo sudah setujui 10% ini. Gimana kalau slip back-nya dibikin 15? Ya boleh-boleh saja. Bikin 20, boleh-boleh saja, silahkan gitu. Jadi artinya bukan lo akan kemakan 10%, enggak ya. Kalau misalkan naiknya cuma 10,1, ya eksekusinya di 10,1 gitu guys. Ya kan? Kalau ini turunnya di 9,9, ya eksekusinya di 9,9 gitu. Jadi bukan bukan berarti kalau lo setuju slip back itu lo modal lo akan kemakan 10%, enggak gitu. Oke. Jadi itu adalah gambaran uh, penjelasan singkat mengenai slip back. Nah, ada juga kenapa kok kita kena slip back gini ya. Jadi nih, nah nih, ini kalau lo mau beli atau transaksi swap di PancakeSwap ya, di PancakeSwap itu dia ada notifikasi gini. Ini khusus transaksi untuk SafeMoon. To trade SafeMoon, you must click on the setting icon and set your shipping tolerance to 12%. Ya. This is because SafeMoon takes 10% fee on each transaction. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau lo mau transaksi SafeMoon, ya kan, lo harus setting sleep tolerance lo itu di 12%, itu minimal. Kenapa? Karena SafeMoon, developer SafeMoon sendiri itu mengenakan pajak, ya kan? Kena pajak SafeMoon itu 10% setiap transaksi gitu. Jadi ada juga slipback atau biaya yang dikenakan oleh pihak developer daripada suatu token, sehingga mau nggak mau lo mesti men-settingnya itu di atas daripada 10%. Jadi kalau lo transaksi 10 SafeMoon, maka lo akan kena pajak 10%. Jadi lo kena 1%, ya kan? 1% lo hilang, lo kena pajak. Nah, dan kemudian harus lo sediakan juga range, ya, range naik turunnya 2%. Nah, maka
minimal dia minta itu di 12% guys. Seandainya 12% ini gagal tereksekusi, lo bisa naikkan ke 15 atau ke 20 gitu. Jadi sleep back itu kalau di kripto ya, itu dipengaruhi oleh dua. Satu oleh voltatifnya dari harga itu sendiri, voltatif itu naik turunnya harga. Yang kedua adalah karena adanya fee atau biaya yang ditimbulkan oleh developer itu sendiri. Ini khusus SafeMoon ya. Kalau kayak BNB gitu nggak ada gini-ginian. Jadi mungkin juga yang lain ada, cuman gua belum ketemu gitu. Oke guys, jadi itu yang bisa gua sampaikan. Semoga yang masih bingung tentang apa itu sleep fake, masih nggak paham kok apa sih nggak bisa-bisa nih dieksekusi ya kan, gagal mulu gagal mulu. Nah itu karena salah satunya ya, itu karena adanya sleep fake yang lo mesti setujui, yang mesti lo klik setuju sehingga eksekusi bisa dilakukan oleh server. Nah, oke guys, itu video singkat kali ini. Semoga bisa ngebantu, bisa memberikan suatu pencerahan. Sekali lagi gua doakan lo selalu sehat-sehat semua. Jaga protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak ya guys. Oke, thank you udah nonton video gua. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan comment guys. Oke, thank you guys. Bye.